Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Nada Luhur Podcast, persembahan dari Suhana Women and Youth Center Budi Luhur. Seperti biasa, kali ini saya hadir kembali, namun tidak sendiri. Sudah ada dua rekan saya dari mahasiswa Universitas Budi Luhur tentunya, yang akan kita ajak ngobrol bareng di hari ini. Mungkin teman-teman buat Sobat Posapa dan juga Blue Tizen mungkin sudah kenal dengan teman-teman yang ada di sini. Tapi ada sebagian juga yang mungkin penasaran, kenapa sih mereka ada di sini duduk bersama saya untuk ngobrol di sore hari ini. Nah, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita kenalan dengan halo sahabat saya, selamat sore. Halo sore Kak Devi. Halo Adin. Halo Kak Devi. Halo Safin. Halo Kak. Gimana perasaannya? Deg-degan loh. Deg-degan. Happy hari ini? Happy. Sehat? Sehat alhamdulillah. Kak Devi gimana? Alhamdulillah sehat ya. Oke, aku mau ngucapin selamat datang di Nada Luhur Podcast. Dan kali ini kita akan ngobrol santai saja. Nggak ada ujian, nggak ada sesuatu yang serem. Jadi intinya kita mengalir saja, oke? Sudah siap? Oke. Sudah? Oke, sudah siap. Oke, baik. Mungkin Sobat Posaba di sini belum kenal semuanya dengan Andin dan juga Safin. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu. Dari mana? Dari Dinda atau dari Safin? Mau sweet dulu? Boleh. Oke. Halo, perkenalkan saya Andina Putri Safira dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif jurusan Public Relations, sekarang semester 6. Semester 6, wah. Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Mido Safin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan International Business and Management Studies. Sekarang saya semester 2 menuju ke 3. Semester 2 menuju ke 3, berarti kalau boleh dibilang teman-teman ini adalah angkatan Corona. Angkatan Corona. Angkatan Corona benar. Oke, nah saya baca di sini pakai selempang adalah Duta Anti Kekerasan dan juga Pelecehan Seksual 2022. Wah, mungkin ada yang mau bercerita dulu nggak? Kenapa sih teman-teman di sini pakai selempang itu? Saya nggak pakai loh. Gitu. Jadi saya penasaran gitu. Selempang ini artinya apa sih gitu? Jadi selempang ini tuh sebagai bisa dibilang identitas bahwasannya kita berdua ini adalah alhamdulillah terpilih menjadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Universitas Budi Luhur tahun 2022. Jadi kita memakai selempang ini untuk ngasih tahu nih ke teman-teman bahwasannya memang apa yang kita lakukan atau siapa kita itu adalah duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, wah berarti teman-teman ini adalah salah satu agen perubahan ya. Dan wah kita harus selamat dulu deh buat teman-teman, buat Andin dan juga Safin yang sudah berhasil membawa predikat duta anti kekerasan dan juga pelecehan di tahun 2022. Karena gini, kita tahu ya di Budi Luhur banyak begitu mahasiswa gitu ya. Sekarang muncul 2 duta, 1 pasang. Ini tentunya melalui proses yang panjang. Nah, boleh nggak diceritakan sebenarnya seperti apa sih proses sebelum teman-teman ini disematkan sebagai duta anti kekerasan dan juga pelecehan seksual? Dari aku dulu. Ya udah. Awalnya itu sebenarnya udah ada poster pemilihan duta anti kekerasan seksual. Itu dibagiin di Instagram SWC Suhana Women Youth Center dan juga Instagramnya Kampus Budi Luhur. Cuman saya sendiri diajak sama teman saya nih, salah satu teman saya ada namanya Novi. Dia ngajakin saya untuk ayo dong Andin coba aja daftar duta. Terus ya udah akhirnya saya daftar melalui proses seleksi. Awalnya ada seleksi pemberkasan, ada seleksi CV, dan juga yang lolos seleksi pemberkasan itu kita diminta untuk datang langsung memaparkan di depan para juri, para dosen juga untuk memaparkan apa sih visi misi dan program kerja kita. Dan juga dari sekian puluh orang itu diseleksi, yang lolos akhirnya lanjut untuk lomba tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi. Iya, ada lomba tingkat provinsi. Wow, sangat menarik ya. Wah, saya bangga banget bisa duduk di sini bareng Adin dan juga Safin yang sudah melewati proses panjang gitu ya. Apalagi presentasi di depan dewan juri, ditanya banyak segala macam. Itu pengalamannya seperti apa? Jadi sedikit cerita juga bahwasannya mungkin tahap seleksi saya itu rada beda sama Andin. Oke. Karena memang semuanya serba mendadak. Iya, Benar. benar. Pertama kalau misalnya kita lihat pertama seleksi dalam kampus dulu ya, itu tuh
Saya awalnya nggak tahu bahwasannya memang ada Suhana Youth Women Center and Children Center, dan duta ini juga saya nggak tahu semuanya. Saya ada dosen, Bu Saskia. Oh, Bu Kiki ya? Iya, Miss Itu Kiki, juga saya manggil dosen Miss Kiki. saya dulu, Bu Saskia. Iya, dia ngabarin kalau misalnya ada nih satu yang memang nggak bisa hadir untuk pemilihan gitu. Akhirnya saya diajak gitu, mau apa enggak, dan saya bilang kayak ini kan suatu yang hal baru gitu ya. Benar. Terutama di Universitas Budi Luhur, dan saya juga merasa tertarik gitu untuk ikut. Jadi ya saya ikut buat visi misi dan proker, akhirnya saya presentasi. First impression saya pas lagi presentasi itu mencoba sebisa mungkin untuk gak deg-degan sih, karena memang saya tahu kalau misalnya kita deg-degan gitu itu jadi akan mempengaruhi cara ngomong kita, diksi dan sebagainya juga. Jadi ada deg-degannya, cuman saya mencoba sebisa mungkin untuk gak deg-degan, bicara senyantai mungkin dan sejelas mungkin itu. Oke, nah kalau saya tangkap ini kan ada dua jalan yang berbeda. Kalau misalnya Andin diajak temen, tapi dia udah prefer. Tapi kalau Safin sendiri kan seperti insidental gitu ya, Iya. dijorokin gitu. Nah, tapi pada akhirnya mampu gitu. Nah, sebenarnya saya ingin nanya, apa sih yang mendasari teman-teman di sini tertarik gitu menjadi, ya kalau saya bilang ini adalah salah satu agen ya, agen dari dari SWYC untuk menjadi duta anti kekerasan dan juga pelecehan seksual. Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik hal ini bagi Adin dan juga Safin? Jadi sebelumnya tuh saya udah pernah dengar banyak banget sekali tentang duta bahasa dan sebagainya gitu. Cuman jujur di kampus doang saya baru dengar ada duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Dan saya rasa oke, ini hal baru gitu kan. Dan setelah saya research juga walaupun dengan waktu yang sangat pendek itu apa itu duta dan sebagainya, saya merasa tertarik gitu. Jadi dan kalau misalnya kita lihat juga memang ada problem yang memang bisa kita educate mereka untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus sekarang. Jadi saya seneng untuk ngobrol, saya seneng untuk bukan yang educate tapi sharing ke orang gitu perihal apa ide tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Jadi itu yang mendasari saya kenapa saya pengen jadi duta. Oke, kalau Andin? Awalnya itu kan sebenarnya dari yang udah kita tahu di sekitar kita banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual. Apalagi bisa dilihat dari video-video viral di sosmed, di Instagram, di TikTok. Itu banyak banget video-video viral. Tapi balik lagi, korban-korban ini nggak berani untuk ngelapor. Benar. Karena dia ngerasa sia-sia aja nih, atau nggak ada dampaknya juga kok untuk pelaku tetap berseliweran di mana-mana. Dan itu yang ngebikin saya ketika ada pemilihan duta ini, sebenarnya saya juga tertarik karena kasus yang terjadi yang udah saya paparin tadi. Terus udah gitu gak ada salahnya juga untuk nyoba hal baru, pengalaman baru. Dan saya rasa kesempatan kayak gini gak terulang dua kali. Apalagi kan sekarang saya udah semester akhir, dan kayaknya untuk aktif di kampus kemungkinannya kan kecil. Jadi ya udah ada kesempatan kayak gini, dicoba aja, toh nggak datang dua kali. Akhirnya saya coba jadi duta, alhamdulillah dipercaya. Dan sebenarnya yang namanya penanganan kekerasan seksual ini kan nggak hanya dilakukan sama duta, Benar. tapi dilakukan sama semua. Jadi sebenarnya duta ini saya rasa menjadi label atau perwakilan kampus aja, tapi sebenarnya penanganannya sendiri dilakukan sama-sama. Oke, wah jadi ternyata prosesnya panjang dan juga memiliki ketertarikan ya terkait dengan pencegahan kekerasan dan juga pelecehan seksual, apalagi di lingkungan kampus. Memang kalau dilihat SWJ sendiri memiliki salah satu tujuannya adalah menciptakan ruang yang ramah untuk siapa ya? Semuanya, seluruh akademis di Universitas Budi Luhur. Nah, tadi kan udah dari proses seleksi tingkat Budi Luhur nih, kemudian melaju ke tingkat DKI. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, sebenarnya program apa sih unggulan yang teman-teman sampaikan pada saat proses di Budi Luhur sehingga terpilihlah sepasang ini yang maju di tingkat DKI Jakarta? Dinda dulu mungkin. Oh, oke. Andin. Ya, Andin. Untuk programnya sendiri saya memiliki program yang dibagi menjadi 4 jenis. Ada pendidikan, advokasi, publikasi, dan sosialisasi. Untuk pendidikannya sendiri itu kegiatannya terkait bagaimana penyuluhan
bimbingan konseling oleh Suhano Women Youth Center selaku Posapa atau Posahabat Perempuan Anak Budi Luhur. Kemudian melakukan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan publik, karena yang kita tahu orang-orang itu sebenarnya dia ngerasa dia ini melihat kasus kekerasan seksual tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakuin. Benar. Makanya saya rasa pelatihan itu perlu. Nah, kemudian untuk segi advokasi itu saya lebih ke mengarah membuat konten edukatif, informatif, inspiratif, dan juga konten kreatif terkait kekerasan seksual, dan juga kontennya ini bisa berisi tulisan, foto, video, kemudian pembuatan podcast seperti yang sekarang kita lakukan. Kemudian ada juga terkait publikasi itu bagaimana mempublikasikan kegiatan duta, dan juga sosialisasi ini bagaimana kita memberikan sosialisasi terkait kekerasan seksual kepada masyarakat yang memang saya rasa dibutuhkan. Oke, keren program-programnya gitu, karena memang harus ada sesuatu yang baru gitu agar teman-teman di luar sana tuh lebih aware lagi gitu ya. Kalau dari Safin sendiri? Kalau aku sih sebenarnya karena balik lagi aku tuh suka banget public speaking. Jadi lebih ke tadi educate orang, educate people gitu tentang ide anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari program-program aku lebih banyak pertama FGD, kita mau banyakin discussion entah dengan himpunan-himpunan yang ada di kampus, pihak eksternal juga. Bahkan memang kita sekarang udah mulai planning untuk mengajak discuss beberapa organisasi yayasan perempuan itu, karena memang kita planning untuk bikin acara-acara. Jadi ketika memang kita udah contoh nih, kita udah ada partner A misalnya, yang pengen saya lakukan adalah kita schedule untuk acara besarnya ada berapa besar gitu, ada berapa, acara yang rutinnya ada berapa seperti podcast dan biasanya. Kemudian setelah acara-acara besar itu, mungkin satu konsep yang pengen saya kasih tahu adalah kalau misalnya kita tahu TED Talks itu so far saya belum lihat konsep seperti itu di kampus, di mana kayak kita banyak orang dan ada orang yang memang expert dalam bidang itu, presentasi singkat aja. Nah itu saya rasa itu akan lebih banyak menarik interest masyarakat untuk melihat. Tidak lupa pula juga saya pengen maksimalin, mengoptimisasi lah bahasanya, karena kebetulan saya juga orang marketing, optimisasi sosial media kita. Jadi saya pengen lebih dicari nih niche-nya mana gitu, targetnya siapa, kita lebih sesuaikan dengan targetnya sosial media itu, post dan sebagainya. Jadi itu program-program saya aja sih. Oke, wah, jadi memang tidak salah rasanya ya SWYC memiliki duta yang milenial seperti kalian, karena tadi melihat paparan programnya tuh memang sangat kekinian dan bisa menyentuh sampai di level yang kalau kata orang adalah generasi Z itu kadang ogah untuk hal-hal yang tidak banyak menguntungkan buat dia gitu. Nah oke, tadi udah Budi Luhur udah, sekarang kita akan sedikit ngobrol teman-teman sampai di tingkat DKI. Nah kalau saya lihat di tingkat DKI kan banyak dari kampus-kampus gitu ya. Saya juga berpikir pasti dari setiap kampus itu mengirimkan sepasang yang tentunya nggak main-main dan tentunya kualitasnya juga dipertaruhkan di situ. Nah, pengalamannya di tingkat DKI seperti apa? Dari Andin dulu boleh? Boleh. Pengalamannya itu ini kan pertama kali ya, apalagi tingkat provinsi, jadi saya rasa emang nggak main-main gitu seleksinya. Apalagi kita ini diseleksi bareng sama 11 universitas swasta yang memang sudah bekerja sama dengan dinas PPAPP terkait pembuatan posapa. Jadi di masing-masing 11 universitas swasta ini memiliki posapa dan masing-masingnya mengirimkan satu pasang untuk ikut seleksi di provinsi. Sebenarnya lumayan tertantang ya, karena kan mereka ini nggak cuman good looking, tapi nggak cuman pintar, tapi juga bisa public speaking yang bagus, dan itu sebenarnya yang jadi nilai plus. Apalagi balik lagi ini tingkat provinsi yang emang membutuhkan seseorang yang sebenarnya aku ingat salah satu kutipan dari pembicara kalau jadi duta anti kekerasan seksual ini bukan ajang seperti Miss Indonesia yang tidak cukup cantik atau smart, tapi juga perlu untuk bagaimana kamu bisa terjun ke masyarakat, karena ya namanya kasus kekerasan seksual ini kan kasus yang sensitif dan juga perlu penanganan lebih lanjut, karena nggak cuman untuk pinter ngomong aja, tapi gimana caranya melakukan pendekatan, gimana caranya melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Jadi menurut saya namanya seleksi ini
bisa dibilang ajang selain sharing tapi juga ajang bagaimana kita bisa mendekatkan diri ke calon-calon korban yang mungkin bisa kita tangani, dan itu merupakan pengalaman yang memang berharga, bisa dibilang satu kali seumur hidup. Dan juga saingan-saingannya lumayan berat sih, karena kan yang saya kira perwakilan kampus kayaknya kelihatan wah gitu, tapi ternyata perwakilan kampus lain juga lebih wah gitu. Oke. Nah, dari rangkaian proses penilaian di DKI, Safin, bagian mana nih yang kamu rasa tuh agak berat gitu? Mungkin di bagian pada saat di pemaparan terkait apa gitu, boleh diceritakan? Kalau misalnya kita lihat dari semua prosesnya sih fine sih, nggak ada yang terlalu berat juga. Cuman mungkin teknisnya, kayak kalau misal kemarin di grand final itu waktunya memang sangat terbatas. Kita presentasikan proker itu hanya dengan 1 menit, yang mana kalau menurut saya kurang bisa menonjolkan apa itu visi misi kita. Bahkan orang pun juga nggak bisa menilai integritas kita sebagai sejauh apa gitu dalam menjadi duta ini. Jadi itu sih yang saya rasa rada berat untuk mempresentasikan sesuatu hal yang memang krusial dan emang akan digunakan untuk mensosialisasi kepada masyarakat dan sebagainya dalam 1 menit. Menurut saya itu yang rada berat. So far yang lain itu fun, malah menurut saya fun gitu, karena memang kita dapat banyak teman baru, network baru gitu, dan kita juga banyak tahu perspektif orang gitu loh tentang hal-hal yang memang kita bahas kemarin. Dan tentunya banyak insight baru ya, ilmu baru yang mungkin di perkuliahan atau di kampus belum pernah kita dapatkan. Nah, kemarin pasti tentunya banyak banget ya hal-hal baru yang tentunya bisa menambah pengalaman teman-teman semuanya gitu ya. Kemarin saya juga dengar gitu kalau misalnya Safin belum beruntung sampai ke 8 besar ya. Dan Mbak Andin beruntung gitu ya. Tapi saya rasa dari semuanya itu adalah yang paling penting adalah prosesnya. Proses teman-teman bisa sampai di tahap itu nggak semua orang bisa. Saya pun juga nggak bisa gitu, belum tentu berani. Apalagi di tingkat DKI, di tingkat kampus saja saya juga belum tentu berani. Jadi tepuk tangan lagi buat kita. Thank you. Terima kasih Kak. Asik Kak. Oke, setelah dari DKI nih, secara kompetisi sudah selesai. Namun secara tugas masih ada gitu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Andin kepada teman-teman sahabat Polsapa dan juga Blutizen di luar sana terkait dengan gerakan pencegahan anti kekerasan dan juga pelecehan seksual di lingkungan kampus? Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu, jadi saya dan Safin walaupun menjadi duta di kampus, tapi kita juga ada tugas untuk di Pemprov DKI. Jadi kita memang semua finalis duta yang menang ataupun yang nggak menang itu kita tetap ditugasin untuk selama 1 tahun bertugas sebagai, ada yang sebagai panitia atau narasumber ataupun menjadi pendamping dinas DPP APP dan juga P2T P2A untuk menjalani program kerja mereka. Jadi istilahnya tugas kami tidak hanya berdampingan di kampus tapi juga berdampingan di tingkat provinsi. Dan untuk teman-teman Blutizen, masyarakat dan juga teman-teman kampus, saya rasa kekerasan seksual ini tidak hanya berdampak bagi tidak hanya berdampak bagi korban tapi juga berdampak bagi kita semua, karena kasus ini merupakan kasus yang sangat sensitif dan juga mungkin bisa jadi pelaku ini menjalankan aksinya hanya sebentar, tapi dampaknya ini bisa seumur hidup dan bahkan bisa jadi korban ini memilih untuk meregangkan nyawa karena saking mereka ketakutannya dan tidak mendapatkan perlindungan. Jadi saya rasa kita harus bekerja bersama-sama untuk melakukan pendampingan, perlindungan dan juga pemulihan atas hak-hak korban kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini sejatinya tidak hanya berlaku di malam hari tapi juga siang hari, karena pelaku ini sejatinya tidak memandang bagaimana tempat, waktu, pakaian korban, tapi ya mereka berlaku sesuai kemauan dia aja. Dan saya rasa kita harus bekerja sama untuk bagaimana melindungi hak-hak korban.
Safin gimana? Ya pesannya untuk netizen ya. Iya, Dan buat teman-teman netizen dan juga mahasiswa dan juga sobat Posapa ya. Jadi yang saya pengen pesankan sih lebih care aja terhadap kasus-kasus kekerasan ini terhadap perempuan dan anak, pelecehan seksual dan sebagainya. Karena gini, korban itu bisa aja teman dekat kita. Benar. Dan pelaku juga bisa aja teman dekat kita. Dan bisa saja hal yang kita lakukan itu berdampak atau bisa menimbulkan kekerasan-kekerasan ini. Jadi tolong lebih care, entah ke teman dan diri sendiri. Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi korban dan siapa yang akan menjadi pelaku. Jadi yang saya sarankan adalah lebih banyak untuk pingin tahu gitu loh terhadap hal ini. Jadi kalau misalnya kalian tuh rasa pingin tahunya tinggi, kalian tuh bakalan belajar dan syukur-syukur di kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi duta-duta terhadap anti kekerasan seksual. Mungkin akan ada lagi organisasi yang care. Bahkan gak usah bikin organisasi, dari diri kita sendiri udah care, itu udah sangat bagus banget gitu loh untuk kedepannya gitu. Dan kalau untuk educate dan sebagainya, belajar nggak harus dari duta. Kita di YouTube udah ada gimana cara penanganannya dan sebagainya. Kami di sini memang sebagai representatif yang akan membantu gitu. Cuman bukan berarti kalian harus berpatokan kepada kami. Saya nggak tahu nih gimana cara penanganan kalau misalnya ada kekerasan seksual. Nunggu aja nih si Safin, si Duta dulu. Enggak, buka YouTube. Kalau memang kalian care, kalian akan buka sendiri dan kalian akan cari sendiri. Jadi lebih tingkatkan care kalian terhadap hal-hal seperti ini. Karena memang dampaknya itu nggak sepele. Dan itu akan diingat sampai seumur hidup. Bahkan banyak juga dari mereka yang mengakhiri hidup. Jadi kita nggak mau kan, jadi lebih care aja, itu aja. Oke, lebih care gitu ya, karena tadi bisa digarisbawahi siapapun gitu ya bisa menjadi pelaku dan juga korban. Jadi memang harus care. Wah, ini obrolan yang sangat menarik sebenarnya. Karena tapi terbatas oleh waktu gitu. Jadi saya berharap gitu ya teman-teman nanti mau kembali ke sini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, membedah gitu ya apa yang akan teman-teman kerjakan baik di internal kampus ataupun tadi di DKI Jakarta. Kalau dari saya, Andin dan juga Safin sangat luar biasa. Sudah berani di antara ribuan mahasiswa Universitas Budi Luhur berani mencoba untuk menjadi duta anti kekerasan dan juga pelecehan seksual di tahun 2022. Kita harus menikmati prosesnya. Hasil akan mengikuti nantinya gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Andin, sorry banget Andin dan juga Safin untuk waktunya di sore hari ini. Semoga tetap semangat, semoga tetap bisa berkomitmen dengan apa yang sudah diutarakan baik pada saat pemilihan duta di internal dan juga di DKI, bahwasannya teman-teman masih banyak untuk mengemban tugas gitu ya, menjadi tadi contoh gitu ya, mungkin ya menjadi contoh, juga menjadi pendamping, menjadi agen untuk menjadi sesuatu yang baru dan sesuatu yang lebih mulia lagi ke depannya. Jadi kami dari SWYC mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kemudian selamat bertugas gitu ya, gak hanya di internal tapi tadi di lingkup DKI Jakarta. Tentunya kalian sangat luar biasa. Semoga sehat selalu dan juga selalu keren lah tentunya. Saya bingung mau berkata-kata apa lagi karena aduh susah gitu untuk mengikuti jejak kalian di sini gitu ya. Oke, baik sahabat Posapa dan juga sobat Blutizen, tak terasa waktu juga sudah semakin larut gitu ya. Di sini kita tag-nya agak-agak sore, jadi memang agak-agak adem gitu ya. Terima kasih buat sahabat Posapa yang sudah menyaksikan Nada Luhur Podcast untuk edisi kali ini, dan tentunya kita selalu mengingatkan bahwasannya ada Suhana Women and Youth Center di kampus, yang mana teman-teman kalau misalnya merasa atau membutuhkan pendampingan terhadap kasus mungkin kekerasan ataupun tentang dilematis hidup gitu ya, kayaknya hidup sendiri gitu dan bingung mau cerita kemana, boleh datang di Suhana Women and Youth Center atau SWYC atau Posapa Budi Luhur. Lokasinya ada di samping Geraha Mahardika Bujana atau Audit gitu ya. Nah, nanti untuk Instagram dan juga nomor WhatsApp-nya akan nongol di layar, jadi teman-teman bisa menghubungi lewat Instagram, email ataupun WhatsApp langsung ke adminnya. Sekali lagi terima kasih buat Andin dan juga Safin. Sehat selalu, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya sangat menunggu kedatangan teman-teman balik ke sini lagi.
Oke? Siap. Oke Kak. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.